Apalagi ini yang baru-baru heboh ini kembali jadi sorotan itu adalah pihak dari keluarga Mirna. Yaitu bapaknya. Bapaknya yang ya karena ada beberapa komennya yang malah orang ya ada yang bikin tambah percaya, ada yang kita lihat videonya ya. Bagaimana kita lihat ini. Ramai orang menyebut ayah Mirna keceplosan. Kata itu insting aja. Bagaimana Anda melihat ini? Oh itu yang wawancara bukan saya sih, jadi saya nggak tahu. Ya mungkin biasalah. Sama dengan no comment kan. Kalau jadi presenter pernah salah ngomong nggak? Pernah lah. Pernah mungkin. Slip tang gitu itu kan. Itu mungkin salah satu opsinya bisa jadi slip. Tapi kok ngelesnya cepet gitu ya? Nggak tahu, nanti kita tanya Pak Darmawan lah. Ntar kita tanya Pak Darmawan kan ada kan Bang Karni dan lain-lain wawancara. Ya udah ya. Ya udah tinggal ya ngopi dulu. Ini jadi dari tadi diajak ngobrol aja. Iya ngopi dulu. Ngopi masih. Ngopi masih. Ku ngerti kertagihan. Ngopi masih. Tuh nggak pada nggak mau minum. Kenapa sih? Ini udah 2 minggu. Ini ketahuan, ini yang percaya. Enggak. Kalau aku kopinya ngomong yang ini. Oh, kenapa kopinya yang kopi mana? nangkau dengan bismillah, aku mau. Astagfirullahaladzim. Gila. Oke. Nah, yang tadi video tadi sudahlah ya, masing-masing orang punya penilaian terserah ya. Oke, tapi yang jelas menurut Fritz sendiri, apakah artikel 1 ini menjadi salah satu hal yang membuat kasus ini menjadi tanda tanya? Mana? Kita lihat artikelnya. Mana? Disebut-sebut ada keterlibatan Sambo di kasus kopi cyanida ayah Mirna, beri penjelasan. Oh my God, gimana dong? Waktu itu sih wakil direktur Reserse Kriminal Umumnya memang Pak Sambo. Oh, pas saat itu. Pada saat itu. Tapi kan Pak Sambo beda ya kasusnya sama kasus ini 2016 beda cerita. Iya, tapi ada Pak Sambo di sana juga. Tapi benar ada Pak Sambo. Jadi wakil direktur Reserse Kriminal Umum, Wadirek Krimum lah. Terus juga saya melihat ada hubungannya Pak Krisnamurti juga. Pak Kris itu Direktur Kriminal Umumnya, jadi atasannya Pak Sambo dikit lah. Saat itu di tahun 2016. Benar, 2016. Oke. Itu, hubungannya itu. Pi ngomong dong Pi, lu kau gitu. Ya iya aja ya. Jadi ya memang kan kalau kayak begini kan bukan ranah kita. Iya. Ini kan bukan ranah kita, yang kita tahu kan memang ini tahun 2016 Bijak kan banget. sudah ada putusannya. Iya. Tapi ya memang kalau udah ada putusan begini sekarang orang mau bisa apa? Kan sudah harus menjalankan. Udah ada putusan dari hakim. Nah gitu dia. Berarti kan udah kata pengacaranya ngajuin lagi PK, peninjauan kembali. Ada yang bahkan ke Bapak Jokowi pun Instagramnya diserbu supaya ini katanya diangkat lagi dan sebagainya. Ini katanya bukan masalah Jessica tapi masalah keadilan, katanya seperti itu. Betul ya? Orang-orang tersebar seperti itu juga. Gitu sih kata netizen. Oke. Ini sebetulnya masih banyak yang pengen diomongin nih. Nah ini juga keluar fakta-fakta baru dari sudut pandang yang beragam. Tapi ini juga ada informasi yang sangat menarik. Apa nih informasinya? Takut. Kalau harus ngomong dong. Ya ini ada dari pengacara Kak Jessica. Ini kalau salah-salah kena sun. Nah itu dia makanya kan kotek-kotek apa. Terima 37 miliar untuk satu kasus. Ini 8 potret rumah Ini 8 potret rumah Otto Hasibuan mertua Jessica Mela. Oke. Megah Mbak Kerajaan. Pak Otto ini kan pengacara handal. Katanya kan bayar beliau itu mahal banget. Berarti katanya Jessica itu bukan orang sembarangan juga. Nah, ini penting nih. Jadi selama persidangan itu ya ada Tante Milda Wongso, ada Om Winardi nama papanya Jessica. Jadi saya juga termasuk yang mendapat informasi bahwa mereka ini orang konglomerat dan lain-lain. Bahkan saya sempat nanya langsung, itu wawancara yang ada ditayangin ya. Bahwa bener nggak? Dan saya setiap hari lihat Om dan Tante gitu ya, jauh dari penampilan kalau orang mempersepsikan tuh itu orang kaya banget. Mas Raffi lah yang kelihatan kaya kan. Kan kelihatan doang. Padahal mah pura-pura doang. Gitu loh. Jadi orang sederhana yang saya lihat setiap hari ya selama beberapa bulan itu saya lihat orang sederhana banget. Bahkan tiap kali saya bergabung dengan tim pengacara lihat nyusun berkas tuh besok mau hadirin saksi atau ahli siapa, Om dan Tante itu yang nyiapin ini gitu minum. Baik banget. Atau bahkan kadang-kadang karena Om dan Tante itu tahu saya nggak makan nasi, Tante sudah siapin pisang buat kamu gitu. Jadi makan pisang aja. Jadi makan pisang aja. Pantesan ya dia. Fokusnya jadi lain. Lanjut. Jadi Om dan Tante tuh tiap hari mobil mereka juga sederhana banget. Jadi kalau soal ini saya udah tanya di layar dan saya juga setiap hari lihat dan bertemu dengan Tante dan Om Minardi namanya dulu. Jadi enggak sih. Jadi apakah Pak Otto memberikan
fasilitas dia untuk membela Jessica? Jadi ada satu statement mamanya Jessica bilang gini, jadi tante dan om gak bisa nyediain apa-apa, jadi setidaknya tante dan om nyediain makanan. Jadi sediain makanan itu karena menurut informasi dari mamanya sih free. Itu yang saya ini, tapi saya nggak verifikasi ya, tapi menurut mamanya itu free, makanya dia setidaknya nyiapin makanan lah buat tim yang lagi kerja bikin berkas gitu loh. Oke. Jadi nih, ada satu pertanyaan terakhir untuk Yayangku Christian Grace. Kok jadi? Menurut kamu, apakah Jessica dalang di balik kasus Mirna? Kalau bukan Jessica, apakah ini just kidding atau apa? Kenapa menjadi seperti ini? Ini pertanyaannya nggak bisa, ini pertanyaan kok selama sidang ya, karena apa ibu-ibu dan bapak-bapak itu lihatnya saya live report. Jadi biasanya kalau jalan ke mall, menurut kamu Jessica salah apa enggak gitu loh. Ya, bohongan. Anggap aja aku adalah orang itu, orang Ditanya. yang menanya sama kamu. Atau anggap aku adalah ibu-ibu itu. Iya, coba jadi- Bapak-bapak dong, masa ibu-ibu. Bapak dong. Jangan ibu-ibu. Aku harus impersonate ibu-ibu. Please. Ulang. Bagaimana Mana menurut itu, Fris? kamu? Chris. Jessica itu salah tuh? Ya saya nggak berhak lah buat bilang bersalah apa enggak, kan ada pengadilan gitu. Iya. Ada pengadilan, tapi kehadiran saya dan narasumber-narasumber lain di Netflix itu buat cerita mungkin hal-hal yang waktu 2016 itu orang tuh udah percaya bahwa Jessica salah atau orang udah percaya Jessica tidak salah. Ini ada fakta-fakta baru yang dihadirin di Netflix gitu sih. Oke, kedepannya akan seperti apa menurut lo? Nggak tahu, kayaknya masih bergulir banget ya sampai presiden di mentionnya sama Iya, warganet iya, gitu iya, ya. iya. Tapi kita tunggu aja, misalnya PK-nya kan diajuin lagi tuh, mungkin bisa jadi putusannya sama atau putusannya berbeda. Kalau tiba-tiba putusannya dianulir itu gimana ya? Oh, berarti dia bisa keluar. Ya terus yang kemarin 7 tahun itu? Nah, itu bisa lain lagi tuh. Misal Raffi Ahmad yang bisa menjawab, gimana? Ya. Kita akan kembali lagi setelah satu ini, jangan kemana-mana. Habis ini Iya, Prince. akan kehadiran sosok wanita yang membutuhkan keadilan di FYP. Terima kasih sayang kamu sudah datang ke sini. Tapi lo siram ya. Lo kan gak senang dong bisa menghadirkan waktu di sini. Jangan kemana-mana.